Lah kok tinggalke bondo niku napa rada abot. Oke, kira terus percaya apa tadi? Jadi bondone awake dhewe niki bisa menjadi amdadan minggu gila. Luwih disenengi hambanya kan daripada Gusti Allah. Apa terus? Jenengan mengrungokke kisahnya Nabi Ibrahim bersama Ismail. Itu kan mergo bondo, Pak. Baik pada harta dan termasuk anaknya itu kan harta. Baik. Atau yang lainnya, kisah-kisah para sahabat yang lain. Kayak kisah Nabi Isa, Nabi kan kalau Nabi terkaya itu nggak mesti terus Sulaiman itu terkenal Nabi paling kaya. Tapi ada Nabi yang paling miskin sih Pak. Nabi Isa itu paling miskin. Jadi ujian kekayaannya Sulaiman itu juga berat Pak. Sulaiman itu pernah ketika itu baru semacam karapan kuda Pak. Mengeluarkan sekitar berapa ribu kuda Pak. Itu dikeluarkan. Ternyata pas dikeluarkan tadi ternyata wayahe sholat asar nganti ra ngerti kuwi wayahe sholat asar. Akhirnya ternyata setelah selesai baru bermain dengan kudanya yang sekian ribu tadi, ternyata sholat asar. Akhirnya beliau istighfar kepada Allah, terus kudane tadi, ini dalam doa dinyatakan kudane langsung disembelih disedekahkan kepada kaum muslim. Masya Allah ya, gara-gara bondone ngelalaikin ibadah. Yang nama dia songko okai ngelalaikin nganti sadar. Sulaiman itu lali sekali asar kelingan, langsung bondone disedekahkan. Dulu kan termasuk ada Umar bin Khattab, dua anak kok nikah nganti lali sholat kok nyerahkan. Dulu ada sahabat negor kebun pas jamnya sholat nganti ra krungu adzan. Ra ngerti iki jam sholat, kebunnya langsung disedekahkan. Ngono ya. Jadi tak dongake yang jeneng pengen model ngene iki. Tak dongake lali kabeh mengke motore sedekahe teng pondok. Berkah. Dan lain sebagainya. Terus adat berikutnya sih Pak, yang termasuk tandingan yaitu at-tijarah, perdagangan. Dodolane awake dhewe iki bisa melalaikan dari peribadatan kepada Allah. Percaya apa teman? Nah ya, jadi banyak orang yang tersibukkan dengan pekerjaannya, dengan perdagangannya dan sebagainya, sampai ibadahnya lali. Contoh, jam duhur nyekel kerjaan, sholatnya ketemunya jam 1, jam 2. Sore nyekel kerjaan, maghrib ketemunya hampir bisa, asar ditendang, tidak dikerjakan tepat waktu. Itu ternyata al-amdad minggu nilai. Itu tandingan selain Gusti Allah. Orang bilang kamu dan saya pernah masuk ke salah satu masyarakat itu dia miliarder loh. Tapi masya Allah dia pengurus masjid dan dia kalau jam sholat itu mesti naik masjid sih. Nah, aku kalau silaturahmi rominya ke rumahnya, ruang tamunya itu ada tulisan menarik, kerja bersambilan sambil menunggu waktu sholat. Itu ditulis gede banget, digawe kaya dibingkai nih kok, dipasang nih ruang tamu. Itu ngilik ya berarti. Ya nawai dewi kan kadang diwalik kan Pak. Kerja sholat sambil kerja. Jadi kerja ini tadi pekerjaan utama maksud Allah nanti ya. Nah ayat berikutnya kan Pak. Nah, Ibnu Katsir ini ulama. Ibnu Katsir ini pengarang tafsir namanya Tafsirul Qur'anil Azim. Tebeli sampe tadi Pak. Kui bahasanya Arab kabeh. Insyaallah jenengan ra mudeng Pak. Kui bahasa Arab lho. Ini tebeli sampe tadi dan itu termasuk tafsir yang direkomendasikan untuk dibaca kaum muslimin. Kenapa Pak? Ngapunten. Kalau niku ngajar tafsir, kajian tafsir itu ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Ada 4 masjid Pak. Saya ngajar kajian tafsir. Kitab tafsirnya gede Pak. Kitab tafsir. Tapi tafsir yang digunakan cuma tafsir Jalalain. Jalalain itu cuma 1 jilid semester ini Pak. Karena lebih ditinjau dari segi bahasa. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir ini, saat ini kalau ingin gunakan tafsir Ibnu Katsir Pak, sampai tadi kok perahu moyong. Pikir kan tidak pindah ayat kan teman. Itu sampai tadi kuat dari Al-Fatihah
kon lagi bismillah sik mbok nganti 3 lembar ngoten niku. Lha kapan tekone kan ngoten. Nyawake dhewe lho. Nggih Pak. Dan iki akhirnya gunake sik rada napa tipis ning iso nyaut kabeh. Nah niki ngapunten to. Ibnu Katsir niku nggih napa Ibnu Katsir itu mengarang kitab tadi dan tafsirnya itu ngapunten di dalamnya terdapat pendapat sekian ulama tentang ayat itu ngoten. Para ulama bagaimana, para sahabat bagaimana dan lain sebagainya. Makanya tafsir Ibnu Katsir ini tidak, kan ada yang tafsir itu yang sampai sementen iki, Pak. Seperti tafsir Imam Ibnu Tabari itu sampai sementen iki, Pak. Tebeli, Pak. Ya. Kalau tafsir Al-Misbah Indonesia nih, Pak. Itu sementen iki mungkin, Pak. Tapi ngapunten, itu bahasa Indonesia. Tapi kalau tafsir napa? Tafsir Ibnu Katsir ini sampeyan niki maksudnya ngapunten, tidak terlalu tipis tapi juga tidak terlalu tebal bagi para thalibul ilmi. Tapi ya bagi awake dhewe termasuk no. Panggil. Sok ngandele nganti ora pernah diwaca. Nah niki kula pernah gadah rencana niku no, mahare no tafsir Ibnu Katsir. Sing goleke luar biasa ketika digoleke sekenan no. Sekenan kan kok murah. Jadi rencana kula riyen mahasiswa nek UMS gandeng duitnya ya mepet. Sering poso. Alhamdulillah sering poso. Tate kok poso. Kuwi bukan mergo karena poso nek, Pak. Mergone ora tau nyekel duit. Niku no ajeng nikah di proses sekali kula golek mahare no tafsir Ibnu Katsir. Niku sekenan. Saiki ije tafsir. Ning sakniki dadi pengusaha mantep, dia dadi napa? Direksi sebuah percetakan buku. Ampun karena beliau dulu teman saya terjemah kitab kadang-kadang juga. Pas nom kan waktu itu jero dulu karo. Nek kalau kitab iki jero dulu seneng ya. Saiki no. Dari karena kitab-kitab saya mau diajarkan. Jadi no terjemahan sudah tidak no ya. Wes ora sempat bahasa dengan Brusiliane juga bahasa dengan. Dan kita nah, Ibnu Katsir iki ngendikaken tentang ayat iki. Al-Khaliq lihadil asya. Al-Khaliq berarti sing nyiptaki lihadil asya, semua ini. Asya itu berarti asya itu jamak dari syai'un. Syai' itu sesuatu. Kalau asya itu sesuatu satu. Berarti kalau disebutkan sesuatu itu berarti semua no? Semua makhluk. Semua makhluk nih, baik yang urip maupun yang tidak hidup. Beliau mengatakan huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Mereka berhak wajib hukumnya ngibadah dumateng Gusti Allah. Berarti kamu teman, sik ngibadah dumateng Gusti Allah niku asline ora gur menungso. Ngoten ya? Termasuk hewan, termasuk benda mati, termasuk berputarnya langit, makhluk-makhluk angkasa, itu semuanya beribadah kepada Allah. Termasuk para malaikat itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibahas ngeten. Lah tugas malaikat Jibril itu pas ra ngerti wahyu ngopo kan ngoten Pak. Kaya ngotak-ngotak karo nyekli HP gitu. Ngoten Pak. Terus sak niki tugasnya ngopo? Itu sing tak ngoten lho. Kitab itu sampai bahas persoalan itu. Ternyata yang mereka lakukan ketika tidak ada tugas, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak pernah bermaksiat dan mereka melaksanakan perintahnya Allah. Tugasnya mereka ibadah kepada Allah. Masya Allah ya, semua waktunya dihabiskan untuk ibadah. Berarti ngapunten Pak, setelah Allah itu ngeki kabeh kala dunya sak isine niki Pak. Oke. Jenengan jipo apa wae itu Pak. Sing penting nggone jenengan. Berarti anu Mas, kula bungol niku jipo niku itu. Itu Pak, penting siap di penjara, ngono Pak ya. Kalau depan niku pernah enten kisah salah satu lembaga pendidikan, lah kok muridnya nyangkol Pak. Sangka polos cah SMP ngono. Nyangkol iku jipo napa? Barang dagangan terus dilebokke ngoten Pak. Dikira wis ora enek sih. Ora enek sing ngerti. Padahal pas metu ki klambine muni kabeh, Pak. Ditangkep, Pak. Ternyata kabeh order delay barang curi. Akhirnya dia dikeluarkan dari lembaga pendidikan tersebut. Niki ngapunten. Saking polosnya dia. Ngoten ya, Masya Allah. Nah niki berarti
Ing niki saged kula lampahan pahami al-khaliq li hadzal asya huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Sang pencipta atas semua segala sesuatu ini, dia yang lebih berhak untuk diibadahi. Bahasa mudanya kalau kamu tenang, contoh sederhananya kayak orang tua tenang. Orang tua yang sudah mengasuh anak, memberi dari kecil sampai besar, dia yang lebih berhak untuk bakteni kalian anaknya. Apa maksudnya ya? Termasuk Allah yang menciptakan awake dhewe kabeh dikai niki wae. Ngoten ya. Iku napa? Awake dhewe punya kewajiban ngibadah dumateng Gusti Allah. Sampai jam pinten, Pak? Kita papan iki dipangan ae. Ya ngoten wae. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makanya dari sini napa? Bisa kita pahami ketika kita sebagai nanti Pak, ini pembahasan berikutnya wa anwa'ul ibadah, jenisnya ibadah allati amarallahu biha, yang Allah beri perintahkan kepada kita itu disebutkan mislu, seperti ini berarti urung kabeh Pak. Pertama al-Islam, rukun Islam, al-iman, rukun iman, al-ihsan, ihsan itu merasa diawasi Allah. Jadi tingkatannya Pak, Islam, iman, ihsan. Ihsan ini tingkatan paling dhuwur dhewe, Pak. Bahasane ngene Pak. Sekolahan itu tidak perlu pelaturan kalau muridnya sudah punya karakter ihsan. Paham ya? Kenapa kok sekolah itu pada gurune wae sampai dikai Pak absen napa niku? Pinjer niku lho Pak. Kula dhewe iki teng Jakarta. Niku nek kereta lenggah ngene iki cerita teng kula kan. Kula iki bar tabrakan kaki duane patah. Direwangi tetap masuk Jakarta Pusat. Kenapa? Sekali absen niku 250.000 cair. Pamane jenengan pripun niku? Absen, jadi absen tok dalam waktu 1 bulan itu sekitar 7,5 juta. Belum gajinya Pak. Sampai akhirnya karena gara-gara absen tadi dia tetap berusaha hadir. Ning ngapunten Pak, absen niki aslinya tidak dibutuhkan ketika orangnya sudah beradab. Gitu Pak. Jadi contohnya tadi, jenengan gawe pelaturan nek omah. Kenapa pelaturan dibuat? Karena anak orang omah beradab Pak. Tapi kalau sudah beradab, contohnya tadi, jam sholat wis jam sholat, jam mandi wis mandi. Ngomah rasa perlu aturan. Indonesia kuwi rasa perlu KPK, rasa perlu Badan Pengawas Keuangan, BPK niku lho. Ora rasa perlu tim khusus pengawas keuangan. Kuwi kabeh ora dibutuhke ketika wonge sudah beradab. Kenapa kok itu diadakan? Karena menungsone urung beradab. Dan untuk punya beradab tadi punya derajat sampai ihsan. Insyaallah ya. Ihsan ini seangel Pak. Ngapunten. Kenapa kok sekolah sampai ada aturan yang mencuri dihukum? Kenapa? Contoh ya. Asli aturan ini tidak perlu dibuat kalau orang di dalamnya sudah berada. Tahu ya? Makanya saya itu kalau di pondok buat aturan itu jangan sampai memberikan tekanan kepada sistem, tapi menguatkan ruqyah lebih baik. Kalau ruqyahnya baik, santri itu tanpa tanpa ditekan, mereka sudah taat dengan sendirinya. Tapi kalau pelaturan dibuat atas dasar ketaatan sistem ini tidak ada, mereka kembali tidak taat. Gitu. Jam sholat itu kalau mereka sudah bisa kita kondisikan dengan menguatkan ruqyahnya, itu insya Allah jam sholat wisdonya masjid. Ningnya seandainya ruqyahnya tidak dikuatkan, cuma di bel tok, ya mereka yang masjid ning atas dasar bele kalau. Lah sampai nek omah bele ora enek, Pak. Akhirnya ruqyahnya ya ora dibangun. Akhirnya wonge do bubar dewe-dewe. Ngerti? Maka termasuk awake dhewe kok. Kalau ruqyahnya baik, nyang masjid itu rasa disenani mbok wedok wis nyang masjid. Ngerti nggih? Yen ruqyahnya baik, Pak, suami niki Bu, yen ruqyahnya baik, kuwi rasa dijalui mbok wedok jatah blojo. Kuwi wis ngei, tapi wis tau kewajiban. Bapak yang rongei berarti ruqyahnya kurang apa? Ini ada saya protes.
Oh tenan Mas, tenan. Wape iki. Silane ya saya ngomong. Koyo diomongke ora. Ora sih. Ya kata nih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Makanya besok ada kalimat Islam, iman, ihsan. Ini adalah tingkatan ibadah semakin ketinggi, semakin terbaik. Insyaallah ini. Para ulama sangat membedakan iman Islam itu beda. Wong sing beriman dia pasti Islam. Ini belum tentu punya karakter ihsan. Ning wong sing Islam tok itu belum tentu beriman. Kenapa? Karena ketika itu ada seorang orang baru masuk Islam, tekonya Rasulullah, Pak ngomong, ya Rasulullah, aslam tuh, aman tuh, aku telah beriman. Rasulullah mengatakan, no, kul lam tu'minu walakin aslamna. Katakan kalian itu belum beriman, tapi kalian itu baru masuk Islam. Makanya para sahabat riyen, para ulama-ulama riyen itu karakter orang yang beriman itu dikei ujian. Makanya mereka itu berdoa, ya Allah datangkan saya ujian, betul Pak? Oke, ujian itu dijaluk materi nih. Ya namanya dua ini ojo. Berarti karakternya berarti baru sampai Islam. Yang sampai iman, dia sampai berharap saya dapat ujian. Jadi kalau dia diuji sakit, rezekinya rotok seret dan sebagainya, mang bersyukur ya Allah, mudah-mudahan ini adalah ujian meningkatkan derajat saya menjadi orang yang beriman. Sampai nanti derajatnya adalah orang yang punya karakter ihsan. Betul ya? Bedanya selak ada Mbak. Sekian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.